Ayo kita tonton bersama Lensa Pendidikan melalui channel YouTube Radar Madrasah. Dalam program Lensa Pendidikan. Nonton program Lensa. Saya sangat senyum ya. Semangat pagi! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radar Madura TV masih bersama saya Sari Purwati dan rekan saya Mia Sofia dalam program Lensa Pendidikan hanya di Radar Madura TV. Bagaimana? Masih semangat pagi, masih luar biasa menonton program Lensa Pendidikan di Radar Madura TV. Inilah dia banyak sekali sekolah yang kita tampilkan untuk melihat potensi, prestasi, dan kondisi sekolah. Dan hari ini saya berada di SDN Candi Burung 1, Kecamatan Propo. ditemani kepala sekolah, Korwil Cambidikbud, rekan guru, dan seluruh siswa. Kami akan mengeksplor apa saja potensi dan prestasi yang ada di SDN Candi Burung 1. Dari SDN Candi Burung 1, salam
SDN Candi Burung 1. Wow, keren sekali di sini ya Bapak ya. Alhamdulillah. Dekoratif sekali, cerah begitu. Iya. Ini saat ini saya sedang bersama Kepala SDN Candi Burung 1, Bapak Riyadus Saleh. Betul. Saya panggilnya Bapak siapa ini? Pak Radus. Bapak Riyadus. Oke, semangat sekali Bapak Riyadus ini ya. Apa yang mau ditunjukkan kepada Tretan Radar Madura TV tentang SDN Candi Burung 1 ini Bapak? Kita pertama mau kemana nih? Ini ke kelas IT aja. Ke kelas IT ya? Iya. Oke, keren sekali. Wah, juga nampaknya kelasnya dekoratif ya? Udah. Oke, kita langsung melihat ke kelas 6. Assalamualaikum Ibu. Ini dengan Ibu siapa cantik sekali? Ibu Ana. Ini kelas berapa di kelas 6? Ada berapa jumlah siswanya? Ada 20 siswa. Wow. Paralel ya Bapak? Enggak? Enggak. Enggak. Oke. Ini sedang pembelajaran apa ini di sini sekarang? Lagi pembelajaran Tema ya, alat pengawasan pada hewan. Kalau untuk pembelajaran digital sendiri Bapak sudah berlangsung berapa tahun di SD ini? Di sini sudah disuruh kembangkan sudah kurang 2 tahun. Oh, sudah 2 tahun ya? Untuk bantuan sendiri sudah Bantuan ada? untuk sementara tahun ini dapat satu. Satu apa? Satu monitor, kemudian Satu proyektor? Ya, sama panel ini. Oh, oke. Langsung diaplikasikan di kelas 6 ya? sebenarnya bukan hanya kelas 6, tapi kelas 5 juga sudah menggunakan, kelas 4 juga sudah menggunakan. Oke, jadi merata. Ini sendiri. Oh, begitu. Jadi untuk kelas 5 sama kelas 4 itu beli sendiri. Oke, keren sekali. Inovasi dari sekolah ya? Alhamdulillah. Kalau untuk di sana itu ada pojok baca itu? Baca, biasanya setiap pagi dan sebelum mulai pelajaran kita anak-anak selalu mendapat membaca. Ibu yang membiasakan ya setiap hari. Ya, baca semuanya sendiri. Untuk koleksi bukunya lengkap. Nanti itu biasanya koleksi bukunya tuh di rolling ke perpustakaan juga ya, Iya. biar lebih terupgrade bukunya. Bisa lihat tuh. Iya. Oke, terima kasih Ibu. Silakan dilanjutkan kembali. Perpustakaan SDN Candi Burung 1. Jadi ini perpustakaannya ya Bapak ya? Ya, ada Bapak. Kalau dilihat koleksi bukunya banyak sekali ya. Kira-kira ada berapa eksemplar ini? Lebih dari 1000. Lebih dari 1000. Dan Fiksi, non fiksi lengkap ya? Ya. fiksi dan fiksi semuanya lengkap di sini. Kurang lebih sekitar 1125. Oke, semangat sekali. Kalau untuk minat baca siswa sendiri bagaimana Bapak? Kami mendorong siswa kami setiap pagi, misalnya selain ada corner reading corner atau pojok baca, ya, anak-anak itu dibiasakan pagi-pagi ke sini sebelum kita memulai dengan pembacaan Yasin. Setelah pembacaan Yasin, anak-anak sudah masuk ke dalam kelas meninggalkan perpustakaan, Yasin kita mulai, dan itu rutin setiap hari. Jadi minat baca siswa itu menurut saya terutama 10 tahun terakhir ini jauh lebih baik. Jauh lebih baik ya, karena kontribusi dari guru mendorong siswa untuk membaca. Benar itu Mbak. Ya, Oke. benar. Karena sudah zamannya sekarang literasi kan. Di luar dari pembicaraan perpustakaan, yang menarik di SDN Candi Burung
batik sebagai ekstrakurikuler di sini. Iya. Nah, bisa dijelaskan apa kira-kira yang latar belakangnya? Begini, Mbak ya. Membatik itu dulu identik dengan orang tua atau dengan orang-orang yang sudah berumur. Batik dikenal di Indonesia itu diperkirakan sejak zaman Kerajaan Majapahit, ada yang menyatakan abad ke-15, ada yang menyatakan 14. Karena itu akhirnya batik membumi. Suatu saat ada dua negara, yaitu negeri jiran Malaysia dan Uncle Sam, Paman Sam, Australia. Amerika, mengklaim bahwa batik itu miliknya. Tetapi UNESCO pada tahun 2009 menetapkan bahwa batik itu adalah budaya milik Indonesia. Karena sudah ditetapkan oleh UNESCO dan itu merupakan kultur budaya nenek moyang kita, maka saya berpikir di era milenial ini, kalau anak terutama usia-usia dini itu tidak dipelajari batik, suatu saat batik akan punah. Kenapa demikian? Karena Tidak ada regenerasi. benar, tidak ada regenerasi yang pertama. Yang kedua, orang itu berpikir bahwa batik itu tradisional. Padahal batik itu banyak makna filosofi. Tapi sebelum itu, sebelum UNESCO menetapkan, Bupati Pamekasan dan Jolibur Rahman pada waktu itu sudah menetapkan bahwa Pamekasan sebagai kota batik dengan super batiknya, singkatan dari 1000 perempuan membatik. Sehingga rekor batik itu sudah masuk rekor muri sebagai batik terpanjang di Indonesia, kurang lebih panjangnya 4 kilo. Berangkat dari itulah maka kami berpikir, kalau anak tidak sedini mungkin diberi pelajaran batik, saya yakin anak-anak milenial itu tidak akan pernah mengenal batik, bahkan Nggak akan cinta pada batik. Padahal batik itu merupakan kebanggaan kita, merupakan kebanggaan kita karena sudah ditetapkan sebagai budaya milik Indonesia, sebagai budaya milik Indonesia. Nah, itulah yang mempelajari kami kenapa kami harus memilih batik sebagai ekstrakurikuler. Salah satunya seperti itu. Di samping itu, dengan bisa membatik maka murid-murid sejak ini mungkin sudah mendesa orang tua, membantu orang tua dan bisa menghasilkan ekonomi. Dengan membantu orang tua membatik, maka peningkatan di sektor ekonomi terkait dengan pendapatan itu meningkat, income per kapitanya meningkat karena dibantu oleh siswa-siswi kami yang telah terlatih. Itu salah satu. Pertama, mempertahankan budaya batik itu harus tetap survive. Yang kedua, sebagai usaha peningkatan perekonomian. Pertanyaannya, apakah Desa Candi Burung ini merupakan sentra batik? Terima kasih. Ini yang unik, pertanyaan ini menurut saya unik. Kenapa demikian? Bupati Pamekasan telah menetapkan 4 desa itu mendapat SK sebagai desa kawasan penghasil batik, sehingga disebut sebagai kampung batik. Salah satunya adalah Tokat, Candi Burung, Kelampar, dan Rangserang Beje. Nah itulah, karena kami berpikir inilah saatnya bahwa Candi Burung harus diberdayakan dengan batiknya, karena Candi Burung adalah masuk SK kawasan kampung batik itu. Keren sekali, terima kasih Bapak. Sama-sama. Bapak Muhammad Isam. Wow, sangat edukatif sekali penjelasannya. Penjelasannya semoga menjadi ilmu bagi Ternyata Radar Madura TV yang menonton Lensa Pendidikan di SDN Candi Burung 1. Terima kasih Bapak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan Radar Madura TV, terima kasih untuk selalu terus menonton program Lensa Pendidikan di channel Radar Madura TV. Kami akan terus melakukan roadshow di 13 kecamatan di Kabupaten Pamekasan. Saat ini kami sedang berada di SDN Candi Burung 1 ya, tepatnya di Desa Candi Burung memang. Betul. Nah, ini yang menarik di sini nanti akan membahas filosofi dari SDN Candi Burung. Ya. Tapi sebelumnya saya akan perkenalkan dulu dua orang hebat di samping saya ini. Di samping kanan ada Bapak Korwil Cambidikbud Kecamatan Propo, Bapak Dr. Andes Muhammad Jufri, SPD MSI. Selamat siang Bapak. Siang. Tetap semangat ya Bapak Semangat. ya. Iya. Selalu setia menemani tim Lensa Pendidikan Roadshow di Kecamatan Propo. Kemudian di samping kiri saya ada Kepala SDN Candi Burung 1, Bapak Riyadus Saleh SPD. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya Bapak ya. Alhamdulillah semangat Oke, keren terus. sekali SDN Candi Burung 1 Ya. ini. Nah, Candi Burung ini kan desa ya Pak ya? Betul. Candi Burung desa. Yang menarik untuk kita bahas ini filosofi penamaan Candi Burung. Iya. Sebelum kita membahas SD ya Pak ya? Iya. Iya. Ini awalnya Desa Candi Burung ini terinspirasi dari zaman dulu. Ada Zaman dulu apa itu zaman dulu? ada sebuah kerajaan. Kerajaan. Yang di sini itu. Di mana kerajaan itu yang datangnya dari Palembang. Itu rajanya itu dari Palembang. Kemudian beliau bermaksud untuk mendirikan kerajaan di sini. Namun karena terjadi beberapa hal yang menjadi kendala sehingga akhirnya Di cancel ya? iya di cancel. Raja yang bermaksud mendirikan kerajaan itu yang sudah sebagian membangun candi, karena sesuatu hal yang menjadi penghalang akhirnya candi itu bahasa Maduranya di cancel, bahasa keren di cancel, bahasa Maduranya itu burung. Jadi iya. candi yang gagal gitu. Candi yang Akhirnya gagal, makanya candi itu burung. ya candi burung. Oke, Yang keren sekali. sebagian itu terus lari ke Kecamatan Propo itu. Itu ada candi juga di situ di Propo itu. Nah, fakta ini semoga menjadi salah satu ilmu baru untuk rata-rata Iya, yang betul. menonton Iya. program Lensa Pendidikan di Betul, SDN Candi betul. Burung 1 ya. Alhamdulillah, Kita ya. back Candi Burung 1, SDN Iya, Candi Burung 1. SDN Candi Burung 1. Di kantor itu sudah terpampang nyata, banyak sekali piala Bapak. Betul. Berarti kan membuktikan bahwa SDN Candi Burung ini berprestasi. Alhamdulillah. Bisa dijelaskan kepada Tretan Radar Madura TV, Iya. kira-kira prestasi apa saja? Oke. Dari dulu akademi sejak dan berdirinya sekolah Candi Burung 1 ini, sebenarnya awalnya SDN Candi Burung 1 ini yang pertama itu yang sebelah, yang SDN Candi Burung 2 itu. Oh ya. Ya, karena ada tambahan dari pemerintah untuk membangun sekolah baru, sehingga timbullah pembangunan sekolah baru di sini ini yang namanya SDN Candi Burung yang baru. Cuma karena atas kesepakatan kepala sekolah yang memimpin beliau itu, kalau tidak salah itu Pak Haji Abdul Majid, dipindah ke SD Pangorean 2, di mana Pak Haji Majid itu mengusulkan agar hendaknya SD yang 01 itu, SD Candi Burung itu sebaiknya dipindah yang di sini ini SD. Jadi awalnya yang Candi Burung itu 1 itu sebetulnya yang Candi Burung 2. Ya, cuman sama beliau dipecah ya. yang pemimpin awal itu Pak Haji Abdul Majid itu meminta supaya yang Candi Burung 1 itu yang sekolah sini. Oke, jadi seperti itu historinya. Ya, Terus betul. prestasinya Bapak? Prestasi, alhamdulillah Candi Burung 1 banyak sekali, bahkan puluhan. Wow, bisa dijelaskan Puluhan, itu benar apa banyak saja? sekali. Ketika saya masuk pertama ke sini, saya kaget juga. Kaget karena banyak piala yang terpampang. Nah, akhirnya dari kepala sekolah Pak Haji Abdul Majid, kemudian Bapak Supardi, kemudian Ibu Pupu Sri Astuti. Nah, itu sampai saya ini piala-piala itu selalu dapat, Mbak. Oke. Prestasi itu banyak sekali, baik dari olahraga, kesenian, kemudian lomba pidato, cerdas cermat. Terus yang paling terkenal itu, maksudnya yang paling viral itu yang juara catur. Oh, jadi Bahkan sampai viral tingkat itu provinsi. ya, juara Betul. catur itu ya. Candi Burung 1 terkenal dengan ikonnya itu juara
catur. Juara Ya, catur. ada pelatihnya ya Pak ya. Iya, Kalau di sini ada pelatih catur ada pelatih khusus, ya? catur Bapak Haji Kusmanto. Oh iya. Beliau Guru di sini ada, memang? ya, Iya, guru memang di guru sini. sini. Ini Bahkan bakal olahraga juga, itu ya. juga Pak Haji Kusmanto yang dari gerak jalan, kemudian lompat jauh, lompat tinggi, kemudian lari 100 meter, 80 meter selalu juara. Cerdas sempat juga. Sehingga menjadikan Candi Burung Satu ini di mata masyarakat sudah tidak asing lagi, Iya, Mbak. jadi gitu. yang terkenal itu prestasinya. Prestasi-prestasinya dari anak didik itu. Jadi saya mengedepankan itu memang. Saya tekankan kepada rekan-rekan guru untuk lebih menekankan pelajaran di bidang yang lebih inovatif lah. Supaya anak itu tidak ketinggalan dengan sekolah-sekolah pesaing sekitarnya gitu. Tuh. Terus juga yang menjadi menarik di sekolah ini batik ya Pak ya? Batik, membatik. Ya. Tadi juga ketika roadshow tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Hisam betul. banyak sekali Betul. histori yang dijelaskan tentang ikon Iya. di Desa Candi Burung ini Iya. adalah batik. Batik. Ya karena kita membawa batik itu karena apa ya sebagai produk lokal lah. Betul. Desa Candi Burung. Jadi Salah satu saya batik bermaksud juga. ya saya bermaksud dengan kebudayaan lokal yang supaya lebih terkenal, maka saya akan mengajak anak-anak didik kita itu lebih mengenal batik supaya tidak punah gitu Iya, maksudnya. keren sekali. Itu. Oke. Ya. Nah, kemudian yang menarik juga di sini, selain siswanya yang berprestasi, Ya. katanya gurunya juga berprestasi. Berprestasi. Tadi juga ada semacam roket. Ya, Roket. Nah, itu bisa itu. dijelaskan kepada Tretar dan Berdua. Roket Pak. itu Prestasinya seperti apa itu? Kebetulan pada tahun 2014 mungkin itu ada perlombaan sains. Oke. Sains itu di tiap-tiap kecamatan waktu itu cabang dinas Pak Korwil. Iya. Waktu itu cabang dinas memerintahkan Kadiknas itu untuk setiap sekolah itu mengirimkan peserta-peserta supaya bisa ngikut dalam lomba-lomba pembuatan roket itu. Jadi alhamdulillah sekolah SDN Candi Burung 1 dengan prestasi guru-guru yang ada di sini bisa mengalahkan guru-guru se-Kabupaten bahkan se-Jawa se-Madura. Oke, keren Ini sekali. Jawa Madura ini. Jawa Juara Madura, 2. wow. Mungkin karena ini juara 2 karena memang yang juara 1 itu punya panitia. Juara 1 juara 2 di sini itu. Juara 1 itu peluncuran roketnya, juara 2 itu ya Estetik roketnya. estetiknya roket bagus seperti roket beneran. Oke, itu prestasi di bidang Iya. sains ya. Iya. Kemudian Ya, dulu dilombakan di lapangan Di lapangan Kabupaten Pamekasan. Pendopo ya. Pendopo. Jadi Iya, saya jadi pernah peluncurannya itu menyaksikan luar juga biasa, di Mbak. sana. Pak Korwil pernah menyaksikan katanya Iya. Pak? Mungkin Saya waktu pernah itu beliau menyaksikan masih di sana. pengawas sekolah. Iya. Mungkin dari Waru itu kalah semua itu. Sampai saya dulu dari Batu Marmar. Iya, Batu Memang Marmar. Tidak ikut. Karena memang tidak ada calonnya di sana. yang bisa mungkin Pak bisa yang membuat iya roket tersebut. itu luar biasa Menyaksikan di saya sana. kagum Iya, juga bagus jadi banget. peluncurannya itu membuat decak kagum penonton di situ sehingga mungkin riuh apanya Gemuruhnya. gemuruhnya penonton itu sehingga membuat panitia itu juga berpikir ulang untuk mendelit punya saya itu gitu. Oke, keren sekali. Mungkin saran saya karena di sini potensial sekali ya Iya. untuk hal seperti itu, Iya. ini mungkin bisa dibagi-bagi kepada murid-muridnya ini. Insya Allah Pak. tetap Untuk itu kedepannya dari ya. di ini bidang berarti saya ya, itu ini pasti sisa-sisa roketnya ini. Iya, ini. Yang Iya, dibuat. iya, ada di kantor itu bisa mungkin bisa ditampilkan diliput di sini itu ya? atau Ini masuk keunggulan di SDN Candi Burung 1. ya Setelah berbicara prestasi, Nggih. tentu memimpin sebuah lembaga pasti ada tantangannya, Bapak. Menjadi kepala sekolah di SDN Candi Burung ini sudah berapa lama, Bapak? alhamdulillah saya kurang lebih 7 tahun 7 tahun. Nah, 7 selama tahun. 7 tahun itu kira-kira apa saja tantangannya? waktu yang cukup ya lama nggak lama sebentar nggak sebentar 7 tahun tantangan bukan waktu yang singkat. iya bukan waktu yang singkat tantangannya yang namanya manusia Ya, jadi setiap karakter individu itu beda-beda beda-beda. yang ini mau begini, yang satu mau begini. Nah itu tantangan kita untuk membawa rekan-rekan guru kita itu supaya bisa satu visi. Satu visi. Iya, tapi ya dengan ketelatenan saya untuk membimbing mereka, akhirnya mereka ada kebersamaan lah untuk memajukan SDN Candi Burung 1 ini. Kompak ya sekarang Kompak ya? alhamdulillah gitu. Ya buktinya sekarang ini
Ya, itu prestasi-prestasi didapat, ya kan? Itu, alhamdulillah gitu. Kemudian untuk Bahkan masyarakat itu apa ya, banyak yang mendukung itu. Tantangannya ya begini. Artinya sekolah bisa mempengaruhi masyarakat ya. Betul. Artinya membawa pengaruh masyarakat bisa ke sekolah semua. Iya, lebih percaya Sehingga ke sekolah dipercaya penuh oleh masyarakat. betul. Gitu ya. Ya, tantangannya begini, Mbak. Kita kan sekolah di desa, Mbak. Iya. Artinya sekolah di desa itu tidak sama dengan di kota. Kalau di kota lebih instan. Jadi apa-apa yang diperintahkan guru, diminta guru untuk mendukung kemajuan pendidikan, pasti selalu dukung orang tua. Nah, di sini tantangannya ya masyarakat. Kadang orang tua itu ada yang ogah, ada yang semangat bagi yang buta ilmu itu. Ya. Jadi walaupun nanti muridnya dibutuhkan untuk kemajuan sekolah, kadang orang tua itu melarang. Tapi alhamdulillah dengan pendekatan yang maksimal melalui guru masing-masing. Secara kontinu ya. Secara kontinu, bahkan tiap bulan itu ada pertemuan dengan wali murid, Ya, gitu kan. alhamdulillah. Akhirnya bisa lah diatasi Sebenarnya itu hal semua. itu sekarang bukan menjadi tantangan sudah ya Pak ya? Bukan sekarang ya, awalnya lah gitu. Iya. Terus kemudian yang terakhir Ya. tantangannya mungkin dari kondisi fisik di koridor bagian sini Iya, ya Pak Jufri. sebelah ini yang Ya. kurang anu. Tadi ketika roadshow bersama Bapak Kepala tadi memperlihatkan bahwa di bagian atasnya itu plafonnya ya Pak Sudah ya? bolong-bolong semuanya, sudah dan bolong-bolong. gedungnya sudah banyak yang retak, Mbak. Ya. Mungkin dari Pak Ya. Jufri ada catatan dan evaluasi untuk kepemimpinan Bapak. Ya, alhamdulillah, terima kasih. Kalau evaluasi saya menilai di SDN Candi Burung 1 ini sudah cukup baik ya. Kerjasama kepala sekolah dengan guru sudah baik, ada kekompakan ya, sehingga kepala sekolah dengan guru bisa memikirkan kegiatan-kegiatan siswa sendiri. Kemudian ada satu hal, ini sebagai catatan, sebagai PR saja kepada kepala sekolah, ya alangkah lebih baik apabila di halaman ini ada paving, satu ya. Nah, yang kedua juga Pagar. lebih baik lagi apabila sepeda motor atau motor ini ditaruh Di tempat parkir. tempat parkir. Masih belum selesai, Tidak Pak. ada Ya. tempat parkir ya. Belum selesai. Ya, parkirnya belum proses selesai ya. pembangunan, Ya, belum selesai. Ya, artinya di emper-emper sekolah tidak ada lagi sekolah Oke, sepeda ya. Iya, jadi Siap. di depan koridor Mengganggu. bersih ya. Iya, di depan lembaga itu. Iya. Cuma itu ya. Nah, Ya, alhamdulillah. Terakhir Mudah-mudahan. Bapak, Ya. harapan untuk kemajuan SDN Candi Burung 1 ini, baik itu harapan untuk siswanya, harapan untuk guru, harapan untuk masyarakat, dan terakhir harapan untuk dinas pendidikan. Harapan untuk murid, mudah-mudahan murid di sini itu berkeinginan, bercita-cita kuat untuk meraih prestasi yang lebih tinggi supaya menjadi masyarakat yang berguna bagi bangsa. Amin. Kemudian harapan bagi guru, teruslah berinovasi dalam rangka memajukan pendidikan di sekolah ini. Dan juga Sebab meningkatkan dengan mutu. betul meningkat mutu pendidikan ini. Sebab dengan banyak inovasi, maka makin menarik anak itu untuk lebih belajar lebih bagus, lebih baik gitu. Kemudian Ya, harapan betul. saya kepada masyarakat, mudah-mudahan masyarakat di sini akan lebih arif dan bijak ketika diajak bekerja sama supaya mendukung apa-apa yang menjadi program sekolah di Baik, sini. Pak, tingkatkan kerjasama sekolah dengan Dengan masyarakat. masyarakat, betul. Karena di sini saya lihat hampir banyak yang pensiun guru-gurunya. Ya, hampir. Jadi Insya Allah. paling tidak kepala sekolah itu melatih dan ngodet yang muda-muda. Meregenerasi ya. Meregenerasi, regenerasi. betul. Sehingga ada kelanjutannya nanti. Betul, ya. betul. Kemudian harapan bagi kepada yang berwenang, saya harap mudah-mudahan ya apa-apa yang menjadi kekurangan di sekolah kami, mudah-mudahan akan didengar. Oke, Sehingga bisa difasilitasi Amin. untuk mewujudkan apa yang menjadi cita-cita kami, memperindah sekolah, memajukan sekolah, kemudian membuat sekolah ini lebih nyaman dan
enak. Amin, 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 Amin. amin. Ya, terima kasih, Mudah-mudahan Bapak. bisa Sama-sama, mencapai Mbak. semuanya. Terima kasih Bapak Ya, Jufri, ya, baik sama-sama, Trata dan Muda TV. Mbak. Itu tadi perbincangan saya bersama Kepala SDN Candi Burung 1 dan juga Bapak Korwil Cambiribut, Kecamatan Propo. Terima kasih kepada Trata dan Muda TV yang selalu setia menonton program Lensa Pendidikan. Program ini terselenggara atas kerjasama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan, Pemerintah Kabupaten Pamekasan dengan Radar Madura TV. Semoga apa yang diharapkan oleh Bapak Kepala SDN Candi Burung 1 ini bisa direalisasikan ya Bapak. Betul. Untuk Amin. meningkatkan mutu pendidikan di SDN Candi Burung 1, Kecamatan Propo, Kabupaten Pamekasan. Saya Mia Sofia pamit undur diri dari kita bertiga, kita sama-sama salam Lensa Pendidikan ya Bapak ya. Ya. Dari kita bertiga, salam Lensa Lensa Pendidikan. Pendidikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.